Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan bagi penyelenggaraan organisasi pemerintah dan memunculkan kebiasaan baru untuk merespon kebijakan dengan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Namun demikian, pelayanan organisasi pemerintah tetap harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Peran aparatur sipil negara atau ASN sebagai pelayan publik yang profesional harus didukung dengan berbagai pengembangan kompetensi, baik teknis, manajerial, dan sosiokultural. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Sebagai lembaga pelatihan pemerintah, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan pelatihan untuk ASN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui sarana teknologi informasi dengan aplikasi Learning Management System yaitu E-Milia atau Electronic Millennial Learning. Emilia ini memudahkan kami untuk mendapatkan pelatihan tanpa harus meninggalkan pekerjaan terlalu lama di kantor dengan sistem jarak jauh. Dan yang kedua tentu saja dengan Emilia kami dapat bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi dan juga teman-teman di pusat untuk saling berbagi ilmu. Nah, dengan adanya Emilia yang mengusung sistem pembelajaran secara online, tentunya kami ASN merasa sangat terbantu karena ada alternatif selain pelatihan atau pendidikan yang dapat dilakukan secara daring. Menambah wawasan saya, menambah kompetensi saya mengenai tugas dan fungsi saya di analis pasar hasil perikanan secara khususnya, Mbak. Baik, jadi Emilia ini sebetulnya learning management system. Seperti ini bukan barang baru sebetulnya bagi dunia pendidikan ya di Indonesia ini sudah ada. Mungkin kita kenal dulu ada di mana di Diknas itu universitas terbuka dan lain-lain. Cuma menjadi gitu ya, menjadi hit pada saat pandemi ini. Jadi Emilia tadi itu suatu LMS, Learning Management System, yang dibuat sebagai saluran atau channel dalam menindaklanjuti setiap kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN kita. Jadi ya ini hanya tools bagaimana kita bisa mengarrange, mendeliver setiap kegiatan pengembangan kompetensi melalui basis teknologi. Jadi sebetulnya Emilia ini sama dengan LMS yang lain, di mana di situ ada konten-konten, ada berupa pelatihan. Di dalam pelatihan itu ya diuraikan, dibikin sekuen-sekuen dan lain-lain. Ada misalkan konten modul, video, dan lain-lain yang tentunya memudahkan ASN kita untuk bisa melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang kalau mungkin kita berbicara waktu itu mindset kita bahwa kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya itu harus dilakukan secara klasikal. Nah, dengan Emilia ini bisa terjawab. Kita bisa mengembangkan suatu terobosan terbaru lah di dalam metode-metode bagaimana mendeliver suatu kompetensi kepada audiens atau kepada peserta. Ya, jadi dengan menggunakan Emilia itu kita bisa banyak keuntungan lah, efektif, efisiensi, terus jarak gitu kan tidak menjadi lagi kendala, terus jumlah orang juga bisa kita bisa kita akomodir lah, sangat fleksibel sekali dalam kegiatan pengembangan kompetensi ini. Jadi saat ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di Balai Diklat Aparatur Sukamandi, kita sudah mengembangkan suatu pembelajaran dengan menggunakan Learning Management System Emilia, atau kepanjangannya adalah Electronic Millennial Learning. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diambil, salah satunya tentunya dengan proses pembelajaran learning ini memudahkan aktivitas bagi aparatur, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin mendapatkan akses terhadap pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Dengan menggunakan Emilia, peserta bisa mengakses kapanpun waktu mereka akan atau membutuhkan pelatihan. Ada dua metode yang bisa dilakukan oleh peserta pelatihan atau calon peserta pelatihan. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi, diklat-diklat apa yang sedang dilakukan atau dikembangkan pada saat ini.
Jadi peserta bisa langsung nanti melihat di Emilia, di website Emilia, dan melihat jenis diklat apa yang sedang dibuka, open, dan peserta bisa langsung mengapply, mengakses, dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan tersebut. Metode kedua adalah tentunya ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori. Jadi memang Balai Diklat Aparatur juga mengembangkan pelatihan-pelatihan dengan target peserta yang sudah ditentukan. Dalam konteks ini, peserta itu sudah ditentukan dan peserta nanti akan mendapatkan password akses untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud. Untuk pelatihan secara online sendiri kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yang kegiatan dengan metode MOC, Massive Open Online Course, di mana pada tahapan ini kami sebagai penyelenggara membuka akses tanpa batas bagi peserta untuk bisa memilih materi pelatihan yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Pada tahapan ini peserta hanya masuk login langsung di Emilia, ya, Kemudian setelah itu mereka akan mempelajari materi yang ada di Emilia, baik itu modulnya, bahan tayangnya, videonya, kemudian mengerjakan kuis secara mandiri tanpa ada kegiatan tatap muka sama sekali, sampai peserta tersebut mencetak sertifikat. Itu ya kita gunakan dengan metode MOC. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dengan menggunakan metode blended learning. Nah, kegiatan blended learning ini peserta pelatihan sama masuk ke dalam Emilia, tetapi ada persyaratannya, di mana peserta itu pertama harus memasukkan kunci pendaftaran pada pelatihan yang diinginkan. Nah, kunci pendaftaran ini akan diberikan oleh panitia atau oleh penyelenggara khusus Beda Sukami ini di surat pemanggilan peserta. Jadi bedanya blended dengan MOC itu, kalau blended itu ada surat pemanggilan peserta, sedangkan kalau misal yang MOC itu kita hanya menyampaikan pemberitaan saja, menyampaikan surat kepada seluruh unit eselon 1. Baik, ini memang 2018 itu katakanlah kita baru lahir ya, Emilia itu baru lahir. Kita menggunakan aplikasi sebetulnya Moodle sama dengan teman-teman yang lain di Kemensesnek, juga di kementerian yang lain. Kita gunakan Moodle di 2018. Kita isikan substansi-substansi awalnya hanya untuk mengakomodir pelatihan. Jadi di sini awal dari Emilia itu adalah karena kita di BRSDM ini sebagai supporting bagi unit eselon 1 yang lain dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Awalnya kami bertujuan bahwa dengan Emilia ini bisa menjawab pemenuhan kebutuhan IP-ASN bagi seluruh ASN KKP. Nah, di sana materi-materi yang kita sampaikan pun itu masih bersifat umum. Hanya ya pelatihan yang notabene misalkan kalau kita butuh IP-ASN sebagai seorang ASN bisa masuk ke Emilia, walaupun di Emilia itu materi pelatihannya tidak sesuai dengan kebutuhan tusi saya, ya kita ngikut aja ke situ gitu, ikut pelatihan di situ, nanti sertifikat tercetak sendiri dan gitu selesai dapat sekitar 10 JP. Awalnya hanya sebagai bagaimana kita bisa menggugurkan kewajiban para ASN KKP di dalam mendapatkan IP-ASN, karena IP-ASN ini kan wajib nih. Nah, ini kalau menjawab pelatihan yang apa saja yang ada di Emilia sebenarnya banyak. Cuman kami membagi menjadi 3 klaster. Jadi yang pertama klaster untuk pelatihan manajerial. Nah, manajerial itu apa aja? Ya, itu pelatihan kepemimpinan. Ada, kalau kita mengenalnya pelatihan kepemimpinan administrasi dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang kemudian yang kedua ada klaster pelatihan jabatan fungsional. Nah, pelatihan jabatan fungsional ini selama ini kita total jabatan fungsional yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan kan ada 18 jabatan fungsional. Sementara yang sudah tersedia di Emilia dengan perangkat pembelajarannya itu ada pertama diklat dasar jabatan fungsional pengawas perikanan, kemudian yang kedua diklat pelatihan dasar jabatan fungsional pengelola kesehatan ikan, kemudian ketiga jabatan fungsional analis aquakultur, kemudian yang keempat jabatan fungsional pembina mutu, kelima jabatan fungsional analis pasar hasil perikanan,
Dan yang terakhir adalah jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir. Kehadiran Emilia dapat memberikan banyak manfaat untuk peningkatan kompetensi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dalam konteks pembelajaran tentunya kami sebagai fasilitator pada saat merencanakan suatu kegiatan diklat, baik itu yang nantinya akan diselenggarakan melalui e-learning maupun klasikal, kita harus mendesain suatu rencana pembelajaran. Nah, di dalam rencana pembelajaran itu akan tergambar konten-konten apa yang harus disiapkan di dalam baik e-learning maupun secara klasikal. Jadi sekarang memang kan zamannya blended learning ya Mbak. Jadi ada e-learningnya dan juga ada klasikalnya. Dan dalam konteks e-learningnya tentunya kita harus bisa menyiapkan tadi sesuai dengan desain pembelajaran yang kita susun, kita identifikasi kebutuhan materinya, kita identifikasi target pesertanya, siapa sih menjadi target, kalau misalnya aparatur ada jenjang berapa, atau misalnya jenjang pelaksana kah, atau jenjang misalnya jabatan fungsional tertentu kah, karena tentunya audiens yang berbeda membutuhkan konten yang mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Setelah kita memahami siapa nih target audiens kita menyusun nih materi-materi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Salah satunya misalnya kita membuat pretest post-testnya, soal-soalnya yang nanti akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan pesertanya. Kita juga menyusun bahan ajarnya, bahan tayang, serta juga menyiapkan mungkin konten-konten audio visualnya yang diperlukan. Setelah semua konten-konten itu siap, kami dengan akunnya masing-masing akan mengakses pelatihan yang sudah kita siapkan di Emilia dan memasukkan konten-konten tersebut ke dalam menu yang sudah disiapkan. Seiring berkembang zaman, ada kita kenal ya 4.0, ada pandemi dan lain-lain. Nah, kita menaikkan tingkat sedikit bahwa Emilia ini tidak hanya untuk supporting yang istilahnya hanya menggugurkan kewajiban. Kita naikkan levelnya Emilia menjadi ini juga hasil dari kita webinar dengan para stakeholder ya, para ASN KKP dan lain-lain, banyak masukan. Kenapa Emilia tidak difungsikan untuk menjawab semua kebutuhan pengembangan kompetensi. Pelatihan secara daring sepenuhnya tentunya membawa tantangan tersendiri. Di antaranya hilangnya nuansa keakraban jika pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Hal ini tentunya sedikit banyak memberikan perbedaan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung atau klasikal. Emilia mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan pelayanan pelatihan secara blended learning yang menggabungkan beberapa jenis metode pembelajaran termasuk pembelajaran dalam kelas-kelas virtual secara real time. Jadi memang pengembangan dari pelatihan berbasis elektronik ini sudah cukup lama dilakukan, mulai dari awalnya tahun 2014. Sebenarnya waktu itu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan juga mengembangkan suatu website ya untuk penyelenggaraan pelatihan, tapi karena keterbatasan efektivitas dan efisiensi sehingga tidak berkelanjutan, sehingga pada akhirnya pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan Pusdatin bekerjasama mengembangkan Emilia. Jadi Emilia ini memang didesain secara khusus bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi untuk mengembangkan aplikasi yang nantinya bisa diakses oleh peserta pelatihan dan mendukung pengembangan melalui pelatihan. Karena nanti pengembangan selanjutnya Emilia itu tidak hanya sebagai LMS, tetapi akan kita jadikan menjadi Knowledge Management System dan ensiklopedia pengetahuan ASN KKP. Bahkan mungkin tidak KKP nanti, tetapi KP. Jadi LMS, Knowledge Management System, dan ensiklopedia pengetahuan ASN Kelautan Perikanan. Kenapa saya berbicara Kelautan Perikanan, ASN Kelautan Perikanan? Karena memang kompetensi-kompetensi ini tidak hanya dimiliki oleh ASN yang berada di Kementerian Kelautan Perikanan. Dengan adanya 18 JFT di Kementerian Kelautan Perikanan yang dibuka boleh dimiliki oleh ASN di daerah, artinya kontribusi pengetahuan atau kompetensi dari ASN-ASN di daerah yang mengambil kompetensi kelautan perikanan ini wajib juga kita wadahi gitu. Jadi nanti skupnya secara nasional tidak hanya di ASN KKP, tetapi juga ini untuk semua ASN Kelautan Perikanan. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, Emilia dikembangkan dan direplikasi untuk memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.
dan merambah objek pelatihan yang lebih luas melalui sistem pembelajaran berbasis teknologi, yaitu e-jaring. Jadi memang pengembangan aplikasi digital untuk pengembangan kompetensi ini kan sangat menarik ya. Dengan antusiasme yang tinggi pada saat kami bersama-sama mendesain dan mengembangkan Emilia ini, ternyata konten-konten yang ada di Emilia ini atau pengembangan websitenya ini sepertinya bisa diadopsi. Nah, dalam hal ini kami juga sebagai di Kementerian Kelautan dan Perikanan kan targetnya tidak hanya aparatur tapi juga masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam khususnya pengembangan kompetensi, maka disusunlah e-jaring. Dalam konteks sistem sebenarnya e-jaring ini sama dengan Emilia. Nah, karena kami lebih dulu di dalam mengembangkan Emilia, kami berkesempatan juga untuk berbagi pengalaman. Dalam konteks e-jaring ini, kami di Balai Diklat Aparatur Sukamandi juga sudah memberikan kontribusi, berperan untuk bersama-sama dengan mitra kami yang nantinya akan menjadi fasilitator di e-jaring. Kami mendesain suatu pelatihan bagaimana sih cara mengelola pembelajaran melalui Emilia. Harapannya dengan mereka bisa mengikuti materi tersebut dan bisa mengimplementasikannya, mereka bisa mengadopsi dan menerapkannya di e-jaring. Jadi sudah ada beberapa pelatihan yang kami selenggarakan untuk calon fasilitator yang nantinya juga mereka akan mengisi konten di e-jaring. E-jaring itu sebetulnya cloning dari Emilia. Jadi Emilia sudah lahir, digunakan, berhasil dengan stakeholdernya adalah ASN KKP. Sementara kita ketahui ini di Puslatluh juga ada satuan kerja atau satker yang juga berhubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat juga tentunya kan butuh nih pengembangan kompetensi. Nah, sehingga sebetulnya kalau di sisi perbedaan hanya perbedaan dari stakeholdernya saja atau pangsa pasarnya lah gitu. Itu mereka memang ditujukan untuk saudara-saudara kita, nelayan-nelayan, pembudidaya ikan atau para pelaku utama. Di situ tuh kami akan mencoba mengembangkan kembali. Di situ ada profiling dari mentor, profiling coach. Bisa kita bayangkan menjadikan suatu strategi pengembangan kompetensi yang agile dengan menggunakan Emilia ini, pengembangan kompetensi tidak hanya terfokus kepada pelatihan formal. Dengan corporate university ini kita menggunakan teori Lebardo, di mana eksekusi dari pengembangan kompetensi ini nanti lebih kepada kegiatan-kegiatan di luar pelatihan formal. Jadi ada sekitar 90% bentuk pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau untuk mengkompetenkan ASN KKP untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai aplikasi berbasis website, Emilia juga mengalami beberapa tantangan dalam penggunaannya. Kalau dari sisi penggunaan aplikasi ya, baik usernya itu bahkan kita sendiri pun ya sebagai Widya Suara juga perlu proses adaptasi. Dan kami rasakan pasti itu juga akan dialami oleh peserta dengan kita pahami bahwa aparatur ASN khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda gitu ya. Pada saat penggunaan aplikasi ini pasti kita sadari banyak kesenjangan-kesenjangan, ada ketimpangan, banyak yang memang keluhan-keluhan juga yang kami tampung, kami catat. Salah satu contohnya adalah banyak peserta yang pertama sekali tentunya koneksi jaringan nih. Memang salah satu kelemahan dari penggunaan aplikasi berbasis website adalah akses di konektivitas jaringan. Khususnya bagi aparatur yang memang bertugas di daerah yang misalnya jauh ya dari akses-akses telekomunikasi atau teknologi informasi. Banyak yang mengalami kendala tersebut. Tetapi dalam konteks teknis penggunaan Emilia juga memang juga banyak sekali tantangan-tantangan. Misalnya lebih kepada bagaimana nih kalau misalnya mengalami kendala di dalam melakukan sign in. Karena memang konteksnya dalam penggunaan Emilia ini khusus bagi aparatur diutamakan bagi ASN yang sudah memiliki nomor email KKP. Jadi banyak juga akhirnya mereka, tapi ini juga di satu sisi menjadi satu positif karena memancing, men-trigger, memotivasi seluruh ASN untuk mengaktifkan email KKP-nya gitu. Apabila mereka sudah memiliki email KKP, mereka akan lebih mudah mengakses. Selain itu juga dari teknis pada saat penyelenggaraan pelatihan, banyak peserta yang memang mengalami kendala di dalam melakukan proses misalnya mengerjakan kuis, proses upload dokumen gitu ya. Tetapi apa yang sudah kami lakukan tentunya dengan komunikasi yang aktif ya. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada peserta apabila mengalami kendala bisa langsung menghubungi baik admin ataupun tim fasilitator sehingga kendala-kendala itu bisa diatasi. Dan alhamdulillah sejauh ini kalau peserta-peserta yang mengalami kendala dan aktif semua bisa diatasi dengan baik. Ini juga salah satu kendala nih kalau kita misalkan
tadi bahwa desain kita ke depan ingin mengakomodir juga teman-teman ASN kelautan perikanan yang berada di daerah, yang katakanlah ASN daerah. Salah satu kendalanya adalah masuk ke dalam Emilia, karena salah satu syarat masuk ke Emilia itu adalah harus menggunakan emailnya KKP. Nah, saya sempat juga menyampaikan kendala ini ke teman-teman di Pusdatin, ke timnya Pak Kapus, Pak Yudi. Kira-kira bisa nggak kalau ASN daerah itu kita kasih email KKP tetapi dengan kode khusus gitu kan, sehingga kita bisa men-trace, oh kalau ini adalah ASN daerah gitu kan. Karena seperti saya misalkan menggunakan hernan@kkp.go.id, baru kita bisa mengakses Emilia. Tapi kalau tidak menggunakan email KKP, kita tidak bisa mengaksesnya. Sementara ke depan kita menginginkan ya ini tuh dipakai oleh seluruh ASN kelautan perikanan, begitu. Karena ini digital, online, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan jaringan. Itu yang kendala utama, jaringan. Jadi kalau misalnya pesertanya berasal dari luar Jawa aja, misalnya luar Jawa, atau misalnya pesertanya dari timur, mereka timur atau misalnya Kalimantan Barat, itu pasti selalu terkendala dengan jaringan. Nah, itu yang paling mendasar mereka itu adalah jaringan. Nah, ini tentunya akan menghambat kepada kami sebagai penyelenggara. Ketika peserta tersebut tidak memadai di jaringan internetnya, maka mereka akan terkendala ketika akan mengerjakan penugasan dan evaluasi yang lainnya. Dan ini tentunya akan mempengaruhi kepada tingkat kelulusan. Terkait dengan kendala di dalam mengorganisir, menyiapkan konten-konten di dalam Emilia khususnya ini, memang kami sebagai fasilitator juga banyak sekali mengalami tantangan di dalam hal tersebut. Khususnya karena memang saat ini di Balai Diklat Aparatur Sukamandi, salah satu yang memang bertanggung jawab mengisi materi, mulai dari materi pembelajaran bahkan sampai konten-konten yang ada di dalam materi pelatihan itu adalah semua menjadi tanggung jawab dari Widya Iswara. Nah, dalam hal tertentu ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi kami, tetapi di dalam hal yang lain tentunya ini juga menjadi kelemahan bagi kami, karena tentunya konten-konten saat ini kan juga membutuhkan suatu keahlian ya di dalam menyusunnya. Nah, dalam tugas kami sebagai Widya Iswara banyak sekali tentunya kesenjangan, dan kami kurang sekali ya, dan membutuhkan sekali pengembangan di dalam hal tersebut. Dalam konteks ini sebenarnya bisa didukung dengan pengembangan misalnya jabatan fungsional PTP terkait dengan pengembangan teknologi pembelajaran yang harapannya bisa mendukung kami di dalam membuat konten-konten yang lebih profesional, yang lebih bisa diterima oleh peserta dengan era saat ini gitu, yang era milenial ya, golongan atau generasi Z. Sebagai platform digital yang terus berevolusi, Emilia nantinya tidak hanya berhenti sebagai learning management system yang dapat diakses oleh ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan akan dikembangkan menjadi knowledge management system yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kelautan dan perikanan. Bahwa Emilia ini harus menjadikan sebagai sarana atau wadah bagi ASN KKP untuk berbagi pengetahuan. Makanya kami ke depan itu akan menyiapkan fitur KMS ya, Knowledge Management System, di mana di situ akan diisi pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh pegawai yang ada di KKP. Nanti kami di situ akan membuatkan fitur-fitur yang mewakili dari unit-unit eselon 1 yang ada di KKP. Sehingga ketika seorang ASN DJPB jangan hanya tahu DJPB saja, misalnya hanya tahu terkait dengan budidaya saja, tetapi orang DJPB juga, orang budidaya juga harus tahu terkait dengan pengawasan, harus tahu terkait dengan karantina. Di mana itu didapatkan? Yaitu di Emilia, dan itu bisa dijangkau oleh ASN dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ke depan itu dengan adanya Emilia, dengan adanya KMS ini, tidak ada lagi gap kesenjangan kompetensi, gap pengetahuan antara pegawai, antara ASN KKP yang ada di Merauke dengan ASN yang ada di Jakarta. Karena semuanya cepat terpublish.
Dalam konteks tugas dan fungsi saya sebagai fasilitator, memang banyak hal terkait dengan Emilia, mulai dari tantangan dan tentunya juga peluang ya. Kalau kita bicara tantangan, karena Emilia ini sebenarnya menjawab tantangan saat ini di era digitalisasi 4.0, di mana tentunya pendekatan efektif dan efisiensi harus dilakukan ya untuk pengembangan pelatihan. Sehingga dengan konteks digitalisasi ini tentunya harapannya kan semakin efisien dan semakin efektif. Tetapi di satu sisi memang kami juga terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti desain grafis, sehingga harapannya nanti bisa menjawab kebutuhan konten. Dari sisi peluang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita nanti kembangkan di Emilia. Saat ini memang Emilia sudah bisa mengakomodir berbagai jenis pelatihan, mulai pelatihan dasar, pelatihan teknis, ataupun pelatihan untuk jabatan fungsional. Kedepan harapannya tentunya selain bisa mengakomodir pelatihan-pelatihan itu, Emilia juga bisa menjembatani kebutuhan dari peserta diklat untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan. Dan nanti harapannya kalau kami sebagai fasilitator, harapannya Emilia itu bisa juga menjadi bank data nih. Jadi tidak hanya sebagai untuk pelatihan, tetapi bisa juga media untuk coaching, mentoring, dan juga bisa mengakses materi-materi yang bagi peserta atau dalam hal ini khususnya aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan membutuhkan informasi, bisa mengakses Emilia untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau ini kan memang kita perlu komitmen bersama ya, bahwa pengembangan kompetensi ini sangat penting karena kaitannya kita sebagai human capital, kita menjadi modal bagaimana kita ingin meningkatkan kinerja organisasi gitu kan apabila SDM-nya tidak kompeten. Nah, mau tidak mau bahwa pengembangan kompetensi ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya tugas Balai Diklat, tetapi tugas dari seluruh elemen yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi ini kita harus selalu link and match dengan para pemilik rumpun keahlian. Kita harus juga bisa menarik berkoordinasi dengan teman-teman yang di luar BRSDM, yang notabene teman-teman itu bukan katakanlah widya iswara, bukan pelatih, bukan instruktur, harus bisa menyumbangkan kompetensinya, mendelivery kompetensinya bagi organisasi. Nah, di sini kami juga di dalam tim di BDA ikut berperan serta lah gitu. Kita siap mentrainer teman-teman menjadi fasilitator.